Nabi Muhammad SAW perintah melaknat para wanita seperti ini. Kita ikut melaknat atau tidak? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW perintah kepada umatnya untuk melaknat beberapa wanita yang memiliki ciri-ciri yang akan disebutkan di dalam hadis. Tetapi masalahnya, ciri-ciri wanita tersebut sudah menjamur, membudaya pada zaman sekarang ini. Lah kalau kita misalnya ingin ikut-ikutan melaknat, jangan-jangan istri kita melakukan perbuatan itu, atau putri-putri kita, atau saudari-saudari kita. Serba repot. Tetapi Rasulullah SAW perintah agar kita melaknat mereka para wanita yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Bagaimana sih ciri-ciri wanita tersebut? Ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban serta Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Redaksi hadisnya bisa kita baca. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu maqal. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar oleh aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sayakunu fi akhir ummati, akan ada di dalam akhirnya umatku, rijalun oleh lelaki-lelaki, para laki-laki yarkabuna yang menaiki oleh mereka, ala surujin, atas beberapa pelana, bentuknya seperti pelana kendaraan zaman dahulu, ka'asbahir rihali, seperti pelana-pelana kendaraan zaman dahulu, yaitu zaman Rasulullah SAW. Kendaraannya kan onta, kuda. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada kendaraan yang mana kendaraan itu di dalamnya seperti pelana-pelana kendaraan zaman dahulu. Ya bisa kita artikan seperti mobil. Mobil itu kan kendaraan di dalamnya seperti pelana, bahkan kasur-kasur empuk. Yang ziluna ala bawabil masjidi, yang ziluna, yang turun oleh mereka, singgah oleh mereka, ala abwabil masjidi, pada pintu-pintu masjid. Tetapi mereka tidak ikut sholat jamaah. Mereka hanya mampir untuk ikut buang air. Mereka hanya mampir untuk sekedar istirahat. Astaghfirullahaladzim. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti banyak mobil, kendaraan-kendaraan bagus yang ditumpangi kemana-mana. Mereka mampir di pintu-pintu masjid, tetapi mereka tidak ikut sholat, hanya mampir untuk buang air. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Nisa'uhum bermula perempuan-perempuan mereka. Kasiyatun, yaitu orang-orang yang memakai busana, yang menggunakan baju pakaian ariyatun tetapi telanjang. Ini berpakaian tetapi telanjang, berbusana tetapi telanjang. Para ulama menafsirkan hadis ini, yang pertama, kemungkinan busananya adalah terlalu ketat sehingga lekukan-lekukan tubuhnya kelihatan. Yang kedua tafsirnya adalah kemungkinan busananya itu terlalu tipis kain-kainnya sehingga kelihatan kulit-kulitnya. Dan dua-duanya ini sudah menyambur membudaya sekarang ini. Sudah tipis bahan kainnya, dibuat sangat ketat lagi. Astagfirullahaladzim. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti al-ijafi. Kata Rasulullah SAW, di atas kepala-kepala mereka para wanita di akhir zaman itu
Ka'asnimatil bukhti, yaitu seperti punuknya onta, al-ijafi yang kurus. Jadi kalau onta itu kurus, maka punuknya semakin kelihatan tinggi karena dia tidak punya daging. Punuknya saja yang kelihatan tinggi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, il'anuhunna. Inilah yang berat. Il'anuhunna, laknatlah oleh kalian hunna kepada mereka. Fa innahunna mal'unatun, karena sesungguhnya mereka mal'unatun, yaitu wanita-wanita terlaknat. Lalu bagaimana? Rasulullah perintah kita disuruh melaknat mereka, para wanita-wanita yang menggunakan baju-baju tipis, baju-baju ketat, yang di atas kepala mereka, rambut mereka diikat-ikat walaupun pakai kerudung atau jilbab, tetapi kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang menonjol ke atas. Kita diperintah untuk melaknat oleh Rasulullah, il'anuhunna. Lalu pertanyaannya, apakah kita ikut melaknat atau tidak? Kalau kita tidak ikut melaknat, berarti kita ini ngeyel, bangkang dari perintahnya Rasulullah. Tetapi kalau seandainya kita tidak melaknat pun, fa innahunna mal'unatun, karena sesungguhnya mereka itu sudah terlaknat. Lah namanya wanita sudah dilaknat oleh Allah, maka akan sulit mendapatkan nur dan hikmah hidayah. Oleh sebab itulah nasihati para wanita-wanita di akhir zaman agar tidak menggunakan baju-baju ketat, tidak menggunakan baju-baju yang tipis-tipis, dan juga kepala-kepala mereka tidak perlu dikasih gelungan sehingga seperti punuk unta yang menonjol ke atas. Lau kanat wara'akum ummatun minal umami, kalau seandainya ada di belakang kalian, setelah kalian ada suatu umat dari beberapa umat, la khadamahunna nisa'ukum, maka sungguh akan melayani kepada umat itu nisa'ukum, oleh para wanita kalian. Kama khadamakum nisa'ul umami qablakum, sebagaimana telah melayani kepada kalian nisa'ul umami, oleh para wanita umat-umat qablakum, yang sebelum kalian. Jadi pada zaman Rasulullah SAW itu Islam jaya, sehingga para wanita Nasrani, Yahudi Nasrani melayani lelaki-lelaki Muslim, menjadi pembantu pelayannya orang-orang Islam. Tetapi di akhir zaman terbalik, umatnya Rasulullah SAW yang muslimah, para wanita muslimah akan melayani lelaki-lelaki kafir di negeri orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahu Ahmadu, telah mengeluarkan hubungan hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 7083. Wa Ibnu Hibban fi Sahih, dan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, nomor hadis 5753. Wa Tabarani, dan oleh Imam At-Tabarani fil Awsati, di dalam kitab Mu'jam al-Awsat, nomor hadis 9331. Inilah hadis yang luar biasa. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.